Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivia Wardana dengan NIM 1930 106033 dari lokal Tadris Biologi 4B. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang segmentasi dan blastulasi. Ayat Al-Quran yang membahas tentang segmentasi dan blastusasi terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, tujuan pembelajaran segmentasi dan blastulasi ini yang pertama yaitu untuk mengetahui ciri-ciri umum pembelahan zigot. Yang kedua, untuk mengetahui tipe-tipe telur berdasarkan pola segmentasinya. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui macam-macam dari blastula. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari segmentasi dan blastulasi. Untuk segmentasi atau pembelahan, atau disebut juga dengan klefek, terjadi setelah pembuahan, yaitu di saat masuknya sperma ke dalam telur. Zigot membelah berulang kali. Pembelahan mitosis yang berlangsung secara berulang-ulang ini disebut dengan klefek. Proses pembelahan ini diaktifasi oleh enzim mitosis promoting factor atau yang disebut dengan MPF. Sedangkan blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distributio pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Umumnya, blastula memiliki sebuah rongga. Selanjutnya, ciri-ciri dari pembelahan zigot. Yang pertama, zigot yang bersifat uniselular akan diubah dengan adanya pembelahan mitosis yang berangsur-angsur akan membentuk yang multiselular. Yang kedua, tidak terjadinya pertumbuhan. Yang ketiga, bentuk embrio tidak berubah kecuali dengan terbentuknya suatu rongga di dalam embrio yang disebut dengan blastozoel. Dan yang keempat, tidak terjadi pembelahan kuantitatif dalam komposisi kimia telur, meskipun transformasi cadangan makanan menjadi sitoplasma yang aktif dan substansi sitoplasma menjadi substansi inti yang berlangsung. Yang kelima, tidak terjadi pembelahan kuantitatif dalam komposisi kimia telur, meskipun transformasi cadangan makanan menjadi sitoplasma yang aktif dan substansi sitoplasma menjadi substansi inti yang berlangsung. Yang keenam, bagian-bagian sitoplasma telur tidak terjadi perubahan posisi secara mencolok dan pada umumnya tetap pada posisi yang sama seperti halnya dalam telur pada permulaan pembelahan. Yang ketujuh, rasio inti sitoplasma yang pada permulaan pembelahan sangat rendah, tetapi akhir pembelahan rasionya menjadi seperti yang terdapat pada sel somatis biasa. Selanjutnya, tipe telur berdasarkan pola segmentasi. Ada yang namanya holoblastik. Holoblastik ini merupakan segmentasi atau pembelahan mengenai seluruh daerah zigot yang terbagi atas dua macam, yaitu holoblastik teratur dan holoblastik yang tidak teratur. Yang A yaitu holoblastik ekual atau sempurna, di mana sel membelah menjadi dua sama besar dan berakhir menjadi blastomer yang terdiri dari 32 sel. Contohnya pada bintang laut, kata atau anura. Yang B yaitu holoblastik unikual atau tidak sempurna, yang terjadi secara cepat pada kutub animal dan secara lambat pada kutub vegetal, yaitu membentuk makromer dan mikromer. Contohnya pada mamalia, yaitu seperti kelinci, babi, kera, dan manusia. Selanjutnya, pembelahan radial holoblastik. Pembelahan radial holoblastik ini merupakan pembelahan di mana blastomer-blastomer yang terdapat pada bagian kutub animal telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer adalah radial simetris. Selanjutnya, pembelahan spiral holoblastik.
Pembelahan spiral holoblastik dijumpai pada Annelida, Turbellaria, dan semua jenis Mollusca kecuali pada Cephalopoda. Selanjutnya, pembelahan bilateral holoblastik. Pembelahan bilateral holoblastik dapat kita jumpai terutama pada Ascidian atau Tunicata dan Nematoda. Pada tipe pembelahan ini, 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Pada pembelahan pertama, menghasilkan 2 sel yang tidak sama besar. Selanjutnya, pembelahan rotasional holoblastik. Pembelahan rotasional holoblastik dapat dijumpai pada mamalia, misalnya pada mencit dan manusia. Beberapa ciri-ciri pembelahan pada mamalia ini seperti pembelahannya relatif lambat. Orientasi blastomernya adalah khas. Selanjutnya, pembelahan diskoidal meroblastik. Pembelahan diskoidal meroblastik dapat kita jumpai pada ikan, reptil, dan pada burung. Pembelahan hanya berlangsung pada blastodis yang terdapat pada kutub enima telur, sedangkan yolk tidak turut membelah. Pada burung, pembelahan berlangsung di dalam saluran reproduksinya. Selanjutnya, pembelahan superficial meroblastik. Pembelahan superficial meroblastik dapat kita jumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Selanjutnya, macam-macam dari blastula. Macam-macam dari blastula ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu sueloblastula, yaitu blastula yang berbentuk bulat yang dihasilkan oleh telur-telur isolesital dan oligolesital. Misalnya pada blastula Synapta sp, Asterias sp, Amphioxus, dan Ampia. Rongga blastula terdapat di tengah atau eksentrik di arah kutub enima. Yang kedua yaitu discoblastula, yaitu blastula yang berbentuk cakram atau tudung. Blastodis tampak berkembang menyerupai cakram di atas massa yolk, dihasilkan oleh telur telolesital, misalnya blastula pada ayam dan ikan dan zebra. Rongga blastula berbentuk pada bagian bawah cakram atau tudung yang di antara blastodis dan yolk. Nah, itulah materi segmentasi dan blastulasi pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.